tempat kan aktuaria di ekonomi, kayak di UI dulu di ekonomi, terus di Iya. tempat akibatnya mereka pendekatannya nah inilah maka yang seperti yang kuliah untuk S3 ini harapannya adalah, memperkuat dari aspek tadi matematik dan statistik finance-nya terutama, karena kan ke financial statistik itu. Iya. Nah, maka materi hari ini kita masuk nanti boleh lihat itu tadi yang paper saya yang terkait ke LPS. Juga yang lainnya adalah terkait kesehatan itu. Oh iya. Jadi ini kalau yang ini yang dengan ini tentang apa ini kalau ini bimbingan saya yang dulu udah lulus ini ya juga yang crop insurance jadi agriculture itu ini namanya ininya ke crop insurance. Nah saya dulu kebetulan saya tapi di jurnal yang sudah diskon itu jadi nggak kelihatan di Scopusnya kan. Jadi saya dulu bikin juga yang untuk membantu petani tadi karena petani kan, nah kalau yang selama ini misalnya diproteksi hanya untuk biaya tanam lagi, padahal petani kan income-nya hanya dari bertani, berarti kan kalau dia nggak dapat income, dia untuk makan dari mana? Nah, inilah yang Iya. saya tambahkan. Jadi ini insurance protection-nya di skemanya ditambahin bahwa dia kalau bisa untuk biaya hidup juga pada saat terjadi gagal panen, tapi bisa juga dia ikut tanam juga, jadi bisa berkelanjutan. Terus untuk yang kanker, itu kanker kan juga ini lagi juga saya buat ke aktuarianya supaya apa, Berarti judulnya kalau ya Pak ya di ini. ya jadi saya lamakan terkait karena kalau misalnya biaya, ini kan baru biayanya kan, biaya Iya. orang merawat kanker kan mahal dan nggak semua kan di-cover oleh asuransi yang ada lah, misalnya oleh BPJS misalnya. Nah, itu kan perlu dinikan. Juga BPJS selama ini tagihan paling banyak dari jenis-jenis yang namanya critical illness kayak jantung, kanker itu kan nggak ada sembuhnya. Iya. Nah, itu menyebabkan sekarang BPJS mau defisit. Maka dia lagi mikir naikin iurannya gimana. Padahal sebenarnya kalau dia naikin iuran menimbulkan keributan kan biasanya. Nah, kenapa dia nggak berpikir menaruh uangnya sementara belum dipakai di suatu investasi yang jangkanya harus pendek karena BPJS kan nggak bisa jangka panjang. Nah, dia harus punya orang yang mengelola uang tadi. Kayak seperti seorang trader kan kalau saya beli pagi hari, siang saya jual, sudah untung 5% aja sudah lumayan kan. Iya. Kayak penjual sayuran atau apa Baik. itu, misalnya kayak gitu. Nah, ini nanti yang apa konteks ini terus juga ini kemarin saya lihat bagaimana saham-saham perusahaan-perusahaan asuransi itu. Karena kalau kita misalnya, nah ini tempat untuk bagaimana menginvest tadi uangnya itu. Nah ini yang tentang BPJS yang ini waktu untuk klaimnya waktu zamannya COVID dipengaruhi dari orang-orang yang bepergian sama yang pada divaksin sama enggak. Nah Oh ini iya. gunakan statistiknya di sini. Ini malah anak S1 ini, yang ini juga anak S1, tapi karena dulu dapat project saya minta bikin ini kan ini kan prosedurnya Malaysia ini. Oh, Jadi ini masa aktuaria, tapi saya bawa aktuar tidak selalu konteksnya mesti pricing ini, maka kerja terlalu sempit berpikirnya karena asuransi hidupnya dari estimasi iya. investasi ini yang punya portofolio yang bagus. Iya. Terus juga ini harus melihat faktor-faktor yang menyebabkan klaimnya jadi meningkat. Maka kemarin ada pengendalian kan orang jangan banyak bepergian supaya ini mobility-nya dikurangi, terus divaksinasi supaya klaimnya jadi turun. Kalau Iya. enggak BPJS ya kemarin ya bisa defisit gara-gara ini kan karena banyak orang yang klaim karena COVID. Padahal COVID kan ya lumayan biayanya kan. Iya. Belum kalau yang terjadi komplikasi. Nah, makanya ini kemarin saya minta kalau ini bagaimana cara ini juga penting. Jangan hanya melihat bahwa mesti preminya berapa sih. Dari inilah nanti berpikir tadi untuk orang-orang yang mobilitasnya tinggi mestinya ada pembedaan. Selama ini kan ada pembedaan hanya kelas apa kemarin. Nah, harusnya besok dibuat berdasar dari tingkat resikonya. Nah, itulah nanti yang hari ini saya akan masuk pertama ke loss model nanti kan di buku yang ini itu. Loss distribution ya Pak. Terus ini akan untuk kendaraan, tapi kalau sekarang kan tahunnya, kendaraan saya jarang keluar. Saya punya 2 mobil. Yang satu mobilnya mahal, eman-eman untuk keluar kan. Iya. Yang satunya Itu. mobil yang murahan yang sering saya Iya. pakai. Nah, Iya. akibatnya apa? Merugikan kan karena pas jarang keluar otomatis kan jarang klaim. Tapi banyak preminya tinggi. Ya akhirnya milih nggak saya asuransikan. Misalnya milih disimpan aja kan.
Iya. Oh, nggak ada risiko akan enggak. Maka di sini ada yang namanya pay as you drive insurance. Jadi kalau pemakaiannya tinggi, bayarnya lebih tinggi. Kalau Iya. jarang dipakai ya jadi lebih fair kan ini. Nah, Iya. alatnya saya pakai ini yang machine learning. Oh, iya, Jadi ini Pak. artinya ini orang-orang aktuaria jangan terus sempit berpikirnya. Iya, Nah, Pak. inilah yang kadang, "Oh, seperti gitu." Nah, terus ini lagi ini juga konteksnya ke konteks investasi itu. Ini apa, kan kebanyakan investasi yang paling ini adalah nah yang sekarang ini tentang Covid kan yang tadi ini belum saya bawa ke aktuarianya, padahal ini kalau secara geografis, coba misalnya orang Sumatera sama orang Jawa kok bayar preminya sama, harusnya mana? Ya yang di Jawa Wow. loh. Iya. Ya, apa, polusinya tinggi, populasinya tinggi, Iya. kemungkinan terjadi misalnya asuransi jiwa aja kemungkinan dari segi meninggal lebih, tapi mungkin yang Papua ya beda lagi misalnya. Nah, inilah yang berarti berdasar ini belum ini lagi rencana mau saya bawa ke situ. Ini Iya, Pak. masih terus ini juga terkait ini mortality, tapi saya lihat aspek geografisnya. Nah, inilah maksudnya kalau orang-orang asuransi untuk apa, ibu-ibu hamil yang pasca melahirkan kan ada risiko Iya. ternyata di antar kabupaten aja beda. Nah, ini riset anak S2 ini. Nah, itu yang maka apa, kalau saya terus sering ini kan untuk asuransi jangan berpikir sempit selama ini mesti ngurusi kayak klaim yang ini, maka masa bimbingan aktuaria saya sudah mulai saya akan perluas itu. Iya. Makanya akhirnya walaupun apa, urusan saya kemarin ya apa, ternyata malah dikabulkannya jadi profesor di Kan? karena kebetulan kan saya memang yang berinisiatif mendirikan prodi aktuaria waktu itu dengan proyek dengan Kanada itu. Iya. Iya, Jadi Pak. akhirnya lahir itu, maka saya jadi karena waktu itu belum ada ini, ya saya karena yang lebih dekat kan saya karena saya bidangnya ke statistik keuangan kan. Jadi Iya. selama ini riset saya banyak ke urusan apa, resiko keuangan. Nah, akhirnya Iya. saya di prodi aktuaria, maka kalau di apa, sering kan ada kalau untuk melihat itu kan prediktif, Iya. lihat apa, Masuk di sini kan posisinya apa misalnya itu. Nah, arahnya. yang dilihat adalah misalnya ini kalau sama saya ini, nah ini kan ada orang kedokteran, ada saya di mana ini. Nah, ini ada tempat saya jadi ininya kan ilmu aktuaria di sini. Iya. Jadi ini dipanggil Pak Prof ya, Pak? Ya kalau apa, nah ini kalau ingin lihat detailnya misalnya ilmu aktuaria. Nah, kalau di yang ilmu aktuaria kan kebetulan belum ada ya. Jadi ini kan sudah di sini juga masuk ininya ilmu aktuaria itu. Nah, kalau yang Pak Abdurrahman karena dia apa, Statistik. tadi jadi Abdurrahman ini kan cukupan bareng, jadi Oh, iya. mengajukan bersama. Kebetulan MIPA ada 3 yang lolos 2 kemarin baru, yang dari ilmu komputer nggak lolos itu. Nah, ini kan tapi di ini kan statistika jadi. Iya, iya. Maka dia saya jadi ininya adalah makanya tadi di grup Keren lah apa, matematika, Pak, MIPA. Profnya. Jadi ya. Nah, ini hanya supaya apa, nanti pada saat saya hanya ingin membuka bahwa sering saya ke masa saya di yang aktuaria, kamu beruntunglah bahwa kalau boleh dikatakan matematik melahirkan statistik, statistik melahirkan aktuaria. Maka dia akan kuat teori, Iya. kuat aplikasi karena main data nggak canggung, Iya. main modeling nggak canggung karena punya modal matematik dan modal statistiknya untuk bermain data. Iya. Kalau Anda lihat mungkin Kayak beberapa Bapak. di yang ini kadang nggak main data, mereka hanya tahu-tahu pokoknya ya udahlah 2,5 ke 2%, nanti kalau nggak cukup besok dinaikin, tapi nggak dihitung beneran. Iya, Pak. Maka ini hari ini nanti saya akan ke Bandung diskusi dengan BPJS yang ketenagakerjaan ya dalam rangka karena mereka juga mulai defisit. Kan Oh, mereka nangani kalau ada iya, iya. karyawan yang kehilangan pekerjaannya harus diproteksi, yang karena kecelakaan kerja, karena meninggal.
Iya. Nah, kan mereka selama ini pengelolaan datanya nggak tahu. Nah, ini makanya nanti ini hari ini saya akan ke Bandung Pak, untuk nanti mendiskusikan. misalnya Bapak tugasin ngerjain apa, bersedia, Pak? Mau Ya, belajar maksudnya, Pak? iya intinya tapi saya nah secara ininya karena saya sebenarnya kalau mungkin dilihat mungkin sudah lihat di overlap saya kan sebenarnya ini yang di versi overlap. Sebelum overlap saya ngajarnya sudah macam-macam karena memang saya sengaja Iya. belajarnya itu adalah saya terbuka dengan berbagai macam Iya. ini. Jadi kalau dilihat corporate finance, terus di sini tentang ini kapitalisasi elekta lebih leluasa, biasanya saya isi macam-macam itu. Ini pengetahuan finansial, matematika aktuaria, teori investasi. Ini yang PSM kan, ini tentang survei sampel. Jadi kalau misalnya orang di aktuaria juga perlu belajar ini karena sebenarnya untuk apa? Melihat riset pasar, sebenarnya produk apa sih yang lagi disukai. Iya, iya. Kalau nggak laku ya percuma kan. Terus Iya. analisis dalam multivariatnya. Iya, Pak. Terus ini mungkin perlu peramalan, metode peramalan. Ini finance, terus ini juga kaitan regresi dengan runtun waktu. Teori keputusan juga perlu kan itu. Iya. Ini Terus, komputer keuangannya, terus model linier. Terus bagaimana kalau kita ingin mendesain suatu produk tapi dibikin kayak percobaan dulu kayak orang-orang ini saya coba dulu kayak kalau dengan profil kayak gini laku enggak itu. Misalnya kan gitu. Jadi kan misalnya benefitnya kan sekarang banyak sekali orang kayak dulu bikin produk banyak banget tapi nggak laku. Harusnya iya. kan dirancang dulu yang baik, dicobakan dulu, coba dilempar ke pasar. Yang kira-kira disambut baik ya yang diterusin. Kalau yang enggak ya ditarik aja kan. Nah ini kalau konteks ke yang dari opsi sama yang ke finansialnya. Ini model pemodelan finansial, ini teori resiko, ini yang tadi yang nanti kita akan mulai dengan itu. Nah ini yang di S3-nya, ini yang keuangan apa yang sekarang kita ini. Jadi kalau Nah di makanya ekonomi Bapak bisa juga di finance jadi sama ini ya, Pak, iya, sama jadi saya bisa satu teori risk ya, Pak? iya, jadi makanya saya kan kalau resiko, maka kan saya kalau saya tuliskan di Google Scholar saya ini, nah ini kan saya statistik finance and actuarial science gitu, karena memang kalau dilihat di ini ya saya adalah ini kan yang kalau Google Scholar kan lebih lengkap, Ya. bimbingan skripsi ada, bimbingan tesis ada, S3 ada, nah ini yang tentang rancangan percobaan juga ini. Buat ini dulu S3 kalau yang ini. Ini yang untuk cat bond, jadi tentang kalau ada kebencanaan itu jadi dia akan cair uangnya pada saat terjadi bencana. Maka jadi nggak ada kesulitan keuangan kan, makanya di beberapa negara maju kayak Jepang kan kalau habis bencana ya tepat langsung cepet kan. Kalau Iya. di Indonesia kan enggak, karena nunggu sumbangan dulu kan itu. Karena tidak diasuransikan itu. Nanti Ini kalau di lihat dari ini yang Google Scholar saya kan, kalau tadi yang Scopusnya kan. ya. Kalau Google Scholar kan semua ininya kan masuk di sini. Udah Prof, Pak, Google Scholar-nya. Saya ini kan di Gagah, Pak. ya. Oke, ini hanya gambaran kalau untuk membuka Bapak saya ingatkan kan Iya, orang Pak. jangan berpikir ya beberapa teman saya kan agak mereka jadi nggak bisa berkembang. Bahkan saya kemarin waktu harus maju bareng dengan Pak Zur, ya udah Pak Zur yang hanya ke statistiknya karena saya prodi aktuaria, tidak saya yang gunakan yang aktuarianya karena toh saya juga memang makanya saya Betul. mengatakan sebagai cara untuk belajar aktuaria kita tuh perlu statistik keuangan, perlu statistik gitu. Yang Iya. otomatis perlu matematik untuk modelingnya. Nanti lihat di sini kan, pada sini kita akan hari ini kita akan loss distribution itu yang nanti ke loss model tadi ya. Iya, Pak. Nanti berbagai model dan nanti saya akan nyari berbagai kayak klaim kan itu sebenarnya resikonya dari sisi perusahaan asuransi kan, Iya. biaya-biaya. Nanti mungkin dari BPJS bisa dicari kalau untuk uji coba datanya nanti silakan nanti distribusi apa yang cocok di sini kan banyak macam-macam ini. Iya. Terus mulailah modeling dari risk prosesnya. Jadi ini claim arrival process.
Nah Pak, ini sebenarnya izin Pak, ini share screen-nya emang oh di belum? stop. Oh di stop tuh? Oh saya lupa tuh. Oh Iya, sebentar, bentar. Kok keklik tiba-tiba hilang? tadi kayaknya Pak. Oke. Oke udah ya nih ya. Iya Pak. Nah ini tadi ya yang dari loss model, loss distribution. Nanti terus kita mulai akan ke modeling risk prosesnya. Ya. Jadi claim arrival process. Jadi sebenarnya perusahaan asuransi itu kayak orang kalau kita ngantri di suatu tempat, menunggu kita dipanggil untuk dilayani kan. Kalau di sini perusahaan asuransi kayak menunggu ada orang ngurus klaim. Jadi ini kan nanti yang klaim siapa. Nah, makanya ada namanya claim arrival process itu. Nah, ini sebenarnya kemarin yang saya dengan yang Amerika mau mengerjakan yang ini tapi nggak punya kan apapun kalau sudah yang usia-usia kayak sama-sama sudah profesor kan inginnya punya dokter yang supaya kerja gitu kan nggak mungkin kita yang akan mengerjakan kayak gini kan Iya, Pak Tati karena mau makanya Pak itulah ngerjain. makanya kan perlu mahasiswa S2 mahasiswa S3 mahasiswa S1 karena tujuannya di pendidikan memang kan Ya, beda kalau saya malah di perusahaan mungkin saya punya anak buah yang berupa mungkin ada karyawan yang masih muda, yang senior, yang ini. Tapi kalau di kampus ya punyanya ya tadi. Nah kemarin belajar muda hebat sini nggak ada yang ini ya nanti yang terus ruin probability ini dari sisi untuk teori kebangkrutannya itu ruin kan aku jadi mungkin nggak tahu nanti kalau Pak Roni kemarin agak sering mungkin nanti dari Pak Roni mau dibawanya ke ruinnya ya silahkan. Tapi kan kita tahu dulu bahwa yang bikin bangkrut gara-gara banyak klaim kan, karena klaim itu menyedot dana perusahaan. Maka inilah yang nanti ke Ruin juga berbagai macam distribusi kan ini. iya. Banyaknya kayak gini nanti yang sesuai yang mana tergantung pada saat kita punya data mengembangkan teori yang mana itu. Terus ini yang stable distribusi kan dari depan. Ini sekarang dipakai untuk konteks aktuaria yaitu ke risk prosesnya itu. Nah ini kan juga nanti kalau bisa ya tergantung risk model of good and bad period. Ini kan kayak seperti main pas pada saat masa COVID itu masa bad itu period. Ya. Itu keadaan situasi normal-normal saja, klaim mungkin wajar-wajar kan. Yang masuk rumah sakit ya biasa segitu-gitu aja, yang meninggal ya rata-rata segitu. Tapi pada saat ada COVID kemarin, yang ke rumah sakit banyak, yang meninggal banyak. Nah, kan otomatis dari segi resiko harus dipikirkan kan, risk model pada saat good dan bad period. Nah, ini betul ini yang kemarin saya pakai untuk S3 bimbingan saya ini fractional Brownian motion itu. Tadi mungkin kan lihat kan di sini, tapi masih di statistik dia waktu itu. Ini kan tadi ada yang fractional Brownian motion mungkin di kayaknya dia agak ini sudah saya pakai untuk tapi karena dia waktu itu masih di statistiknya, tapi bisa diaplikasikan ke Aktuaria. aktuarianya. Tadi Nah, ada itu kayak geografik, Pak. yang Geografik geografi, itu itu kalau aspek spasio-temporal juga, Pak. spasialnya, ya Ya. spasialnya. Kalau ini kita ngelihat pada saat di periode tadi kalau kayak tadi pasangannya lokasi temporal kan hanya dari sisi waktu. Kalau ini periode kan berarti waktu yang agak panjang. Contohnya COVID kemarin hampir berapa? 2 tahun apa ya? 2 tahun ya. Itu. Nah, kan bagaimana sebelum COVID, setelah pas saat COVID, setelah COVID. Nah, ini nanti kita gunakan fractional. Ya, nggak tahu nanti terus akhirnya kita kan mulai kita berpikirkan premium in individual and collective risk. Jadi kadang kita lihat kayak tadi, kenapa di negara maju ada asuransi untuk artis itu apa kalau yang ini diasuransikan apanya lah kalau pemain bola kakinya lah itu. Ya. Itu jadi secara individual ya dilayanin mereka karena mereka mampu memodelkan tidak hanya secara konteks populasi. Kalau Indonesia kan bisanya secara populasi aja. Nah, Ya. kalau dengan Kalau itu bisa pendekatan organ tubuh ya, Pak. resiko individual, jadi kita bisa melihat, oh ini ada pemain bola yang ngasuransikan kakinya, ya oke, pemain badminton mungkin tangannya, gitu. Pemain voli mungkin tangannya, Iya. ya, bayar aja premi. Nanti kalau tangannya cedera, dia berobat ditanggung oleh asuransi. Kita mulai berpikir individual. Individual pun kan bisa dikumpulkan jadi sama-sama pemain bola kan. Jadi bisa jadi hanya sebagai kolektif risk model. Nah, selama ini mungkin diasuransi secara umum tapi bisa juga secara khusus kan itu. Nah ini juga
ada sebentar ini kayaknya baterainya. Bentar ini. Makanya yang hari ini saya akan kembali itu BPJS Ketenagakerjaan itu kompleks dia. Nah, selama ini mereka lebih senangnya hanya dengan orang-orang yang dianggap karena dia social security lebih banyak dengan orang sosial. Maka padahal yang harus dilihat dari modelingnya kan itu. Nah, ini hanya pure risk premium, kita akan menentukan premi. Terus investmentnya ini. Nah, kalau nggak mampu ya direas. Saya perusahaannya kecil, sudah saya investkan tetap aja kadang nggak berani. Contohnya kemarin waktu untuk asuransi peluncuran satelit itu Jasindo, direaskan ke perusahaan Inggris. Sini mungkin cuma dapat berapa persen itu. Pada saat peluncuran satelitnya berhasil, mungkin oke, BRI satelitnya senang kan, tapi yang lebih senang lagi perusahaan asuransi itu. Karena apa? Dia dapat uangnya kan, tanpa ya, ya, dapat preminya itu. Iya. Tapi yang Indonesia-nya dapatnya dikit karena dia direaskan. Dia hanya ngambil berani 10% dari resiko misalnya. Nah, ini yang di Pak Bro juga kalau sampai mau ke sini ya silakan. Nah, terus akhirnya ini secara umum kalau ingin melihat apa berbagai macam untuk pengembangan di modelnya ini, untuk ini lebih kayak apa, kadang ini ada data editor, graphic output, trinya ini lebih kayak mau untuk ke cara apa, ke komputasi lah diinikannya. Oke, sekarang ini mungkin saya nanti nggak akan penuh sampai jam ini ya, nanti saya mungkin nggak perlu kayak biasanya lah kalau poetika kan yang penting saya di apa motivasinya. Nah, sekarang yang kita ke loss ini. Jadi kalau nanti kalau lihat di, saya nggak tahu, saya kok sudah kemarin sempat ngerekam yang namanya teori resiko, saya sempat enggak ya, karena ini kan yang lama adalah ini teori investasi ada, kayaknya teori resikonya mungkin saya belum ngupload. Karena saya dulu kan channelnya pakai yang UGM, cuman saya terus merasa nggak nyaman karena ini kan betul-betul kayak reality kan, saya nggak editing nggak apa-apa, takut ada yang mungkin khawatir membawa nama-nama UGM, maka akhirnya saya netralisir di sini. Sebenarnya dulu saya punya juga yang di channel yang UGM, tapi ini yang lama. Jadi kalau ingin lihat yang lama ini juga ada kuliah yang ini mana ya? Kan Kak judulnya. Kuliahku ini yang channel yang baru yang dulu di yang UGM-nya sebenarnya saya punya juga. Waktu sebelum saya pindah ke channelku itu. Karena ya sempat ada komen, wah pakai UGM kok nggak dibagus, maksud saya mungkin dianggapnya nggak bagus kan. Ada itu Nah ini di sini ada. Iya, ini kan hanya dokumentasi aja. Ini kan nggak ada editing, nggak ada apa. Nah ini di sini ada juga, tapi ini sudah nggak pernah saya tambah lagi. Ini terakhir tahun 2013. Setelah itu saya pindah ke yang tadi, walaupun ya banyak yang masih ngakses kan ini. Ini yang teori investasi, kayaknya yang ini multivarian. Nggak tahu tadi yang tentang loss modelnya itu kayaknya yang dari resikonya belum sempat saya upload sini waktu itu. Iya kayaknya kuliah tuh Pak ya, yang kuliahku itu yang baru, ini yang lama kalau ingin nyari yang lama kan ya, yang ya jadi yang kan karena tadinya saya di sini tapi setelah ada yang ya saya mencegah ya, kan ada mungkin teman yang nggak berkenan kalau saya pakai ini kan channelnya UGM yang email UGM maksud saya itu. Ini saya punya di sini juga banyak sampai 200-an berapa ini. Kan dulu di sini lama saya ada di ini. Jadi kalau mungkin yang maksud saya yang tadi yang loss model kemungkinan ada di sini. Teori resiko harusnya mungkin. Nah ini pemberadaan teori resiko ini.
Nah, ini tapi saya berikan di satu kalau nanti ingin, ini bukunya tentang loss model. Kan kita hari ini nanti akan masuk ke loss model. Nanti bisa dicari di sini. Ini yang loss model ini. Suaranya kok nggak ada ini. Pemodelan dan teori risiko. Nah, ini. Nanti carinya di sini namanya pemodelan dan teori resiko itu. Ini yang lama, kalau channel yang baru kan yang kuliahku. Kalau ini dulu nggak saya kasih nama apa ya kayaknya. Hanya pokoknya ya yang di UGM aja itu yang di sini. Ya kan cuma pakai nama saya aja ini. Tapi ya kadang ada yang masih akses ini. Karena ini lebih lengkap, isinya banyak banget kan ini. Hampir 268. Karena tadinya saya di sini itu. Naruhnya itu. Tapi kan nggak saya hapus, biarin aja. Yang penting nggak saya tambahin lagi. Yang saya tambahin sekarang yang di kuliahku ini. Kayak yang hari ini nanti kita akan ininya yang di kuliahku itu. Itu hanya kalau untuk tambahan aja. Jadi sebenarnya yang akan jadi perhatian di apa tadi beberapa yang loss modelnya. Bab ini Pak 12. 12 ya tadi ya. Ya, Ya. oke, kita sekarang lihat bab 12. 13 Pak. 13. 13. Oke, Halaman 289. ya ke sana naikin. Jadi buku ini sebenarnya bagus sekali karena ini statistik, dan ini saya kenapa senang dengan buku ini. Buku ini seperti mewakili saya karena ada statistiknya, ada keuangannya, Pak, tadi ada aktuarianya. Ini sesuai dengan yang saya tadi taruh di sini kan, saya statistik finance actual science itu. Jadi memang itu yang selama ini saya ingin itu jangan dipisah tapi bersatu gitu. Selama kan soalnya kalau orang aktuaria, nah ini kan statistik, seolah nggak butuh statistik, maka ada ditaruh di, mungkin ada yang di matematika itu ilmu aktuaria, ada yang di, nah saya menganggap bahwa aktuaria harusnya ditempatkan di mana tadi statistik bisa masuk, finance-nya bisa masuk. Makanya ada konferen namanya IME, Insurance Mathematics and Economic gitu. Nah itu saya pernah ikut tiap tahun ada itu di Inikanya. Itu menarik karena di situ bicara tentang jadi konteks ini, distribution loss distribution from insurance data is not an easy task. Jadi suatu hal yang nggak mudah tantangannya, karena klaim perilakunya kan tidak mudah dipantau, dan juga apalagi dalam konteks sekarang secara konteks loss-nya. Loss kan dari berbagai risiko, kayak tadi ada kemungkinan fraud, klaim yang beneran aja itu sudah susah, apalagi ditambahi klaim yang palsu istilahnya kan. Karena ya sebenarnya nggak ada klaim tapi direpotkan soal ada klaim, tapi uangnya disalahgunakan kan. Juga di konteks investasinya itu juga kadang itu investasi bodong kan namanya itu. Nah itu juga menimbulkan masalah juga. Jadi insurance normally keep data file containing detailed information about policy ini and claim, which are used for accounting and rate making purposes. Jadi ini yang klaim yang wajar, terus polis yang ada kadang suatu saat kita hanya pelajari klaim size-nya, oke, sudah. Tapi maka untuk inilah kita butuh yang namanya risk teorinya kan, analisisnya. Nah sekarang ditambah tadi dengan bantuan satu, kita bisa juga melihat bagaimana ini klaim yang dari yang palsu, yang fraud itu kayak apa. Nah tapi sekarang kita nggak usah mikir itu dulu, karena di sini kita bagaimana memodelkan loss lah intinya. Nanti silakan dibaca. Jadi secara empirical kita kan punya kan distribusi empirical kan, jadi kita punya ini dibikin. Kemudian kita punya namanya cumulative distribution kan kemarin CDF itu. Tapi di sini kita mempunyai nanti empirical distribution function. Kalau CDF kan nggak ada N-nya kan itu.
Tapi kalau distribution function yang empirical ini, nah kadang orang membangun dari yang empiricalnya dulu gitu. Nah kan bisa kelihatan, oh kayak gini loh ini. Yang Itu. ini. Terus akhirnya dicoba yang empirical tadi istilahnya dimodelkan dengan log normal. Oh ternyata deket loh ini. Nah kadang orang mulai dari empirical dulu. Ini bimbingan saya yang S3 ya Pak Azhar, saya mulai dari empirical dulu. Tapi lama akan saya bawa ke yang non empirical. Jadi empirical kan dari data kayak gini kan. Tapi oke, pola kayak gini bisa diapakan? Oh ternyata bisa didekati dengan log normal ini. Nah ini kan halus ini. Yeah. Tapi kalau yang empiricalnya kan yang kayak gini kan bersiksa Yeah. karena kumulatifnya itu. Nanti kalau pada saat jumlahnya data klaim terserah ambil dari mana, nanti mulailah coba tadi minimal melakukan apa empirical kumulatif distribusinya, terus coba bikin kumulatif dari distribusi yang dikenal. Kemarin kan sudah kenal banyak distribusi kan itu. Iya Pak. Di sebelum UTS itu. Silahkan diinikan. Nah ini yang pertama dikenalkan namanya analytical method adalah kalau tadi empirical method, ini yang analytical method adalah log normal. Tadi yang sudah diilustrasikan kan ini distribusinya kan ini. Terus ini berupa apa? Kalau kita ingin lihat sifat-sifat LCDF-nya, momennya, min-nya, variannya, terus ngestimate-nya ini. Tapi ini kan kerjaan statistik di sini kan itu. Tapi yang diurusi adalah tadi mungkin klaim, data klaim. Nanti saya kan urusi data klaim juga, tapi pada pengaruh oleh karena faktor-faktor batas kayak tadi klaim pada situasi istilahnya bad itu kan pada saat ya kayak lebih banyak klaim sama situasi good, artinya klaimnya jarang. Kalau bisa kan nggak ada klaim kan, supaya preminya utuh nggak dibayarkan itu. Nah terus kita punya tadi ada log normal, ada eksponensial. Nih bentuknya, terus ini log normal dengan terus eksponensial kok ternyata ada yang mirip ya. Jadi mungkin nggak taunya pada parameter tertentu eksponensial dengan log normal ternyata cukup dekat misalkan ini. Ini nanti yang kadang terus di sini juga ada nanti proses estimasinya itu. Nah, ini kan estimate-nya dengan metode momen, terus juga nanti biasanya ada metode likelihood-nya juga itu. Terus juga di sini untuk mengenerate, misalnya kita ingin mengenerate juga bisa ini. Ini yang kalau bisa nggak nyari data kok susah. Saya bisa mengenerate di sini. Untuk saya ingin generate data berdistribusi log normal, klaim berdistribusi log normal, itu bisa lakukan juga di sini. Jadi Pareto ini juga jadi kita mungkin harus butuhkan Pareto itu. Nah di buku loss model yang nanti ini, kalau ini kan enggak ya, jadi yang buku loss model nanti kalau ingin, ini yang tadi saya pakai di pemodelan dari resiko, mungkin saya nggak tahu di Google Drive-nya sudah saya isikan, mungkin belum ya di sini. Nanti mungkin kalau memang perlu nambah, bisa aja cari yang namanya loss model, judul bukunya itu. Oh iya Pak. Sudah khusus ke situ. Nah ini estimate-nya ada, tinggal ini pakai metode momen, tinggal nanti ikutin, nanti setelah dapat parameternya kita bisa ngeplot. Ini loh, di Pareto dengan parameter berapa ini, nanti kan bisa bentuknya, kayak gini tuh. Nanti kalau punya data, tinggal di-overlaykan di sini, kayak tadi deket enggak. Nah, nanti yang dekat itulah yang dianggap yang cocok. Walaupun secara statistik nanti ada namanya uji Goodson fit ya. Mungkin kemarin sudah beberapa data itu berdistribusi apa sih gitu. Nah, ini ada Burr distribution. Ini bentuknya gini. Nanti silakan coba berbagai macam. Terus ini momennya. Terus karena kalau klaim kan harus apa? Nilainya yang penting yang positif kan tadi. Log normal positif, eksponensial, Lebur, Pareto adalah positif itu. Karena nilainya harus positif ini, nggak boleh negatif itu. Rugi kalau negatif Pak. Iya, karena kalau normal, ya karena kalau klaim kok sampai negatif ya nggak mungkin kan, klaim mesti positif itu. Gamma. Terus gamma, sebentar ini kan ada.
beta dt-nya. Jadi nanti silakan nyari data, nanti dicoba dengan berbagai macam distribusi itu. Ini kan ada estimasinya kan, jadi bisa ngitungnya. Ini tinggal juga programnya saya kira nggak sulit karena sudah ada tadi kan rumusnya kan itu. Iya, Pak. Terus mixture, ini yang saya pakai sekarang untuk bimbingan saya yang tentang kanker itu. Untuk Untuk ini kan gunakan mixture distribution. Nah, kalau ini mixture-nya eksponensial itu. Jadi mixture artinya apa? Saya membuat distribusi enggak sama-sama eksponensial tapi dibikin sampai 3 sampai ini masing-masing ada ini kan n kan ada n ini dengan parameter beda-beda beta 1 beta 2. Jadi itu yang namanya melakukan mixture itu. Jadi kalau itu nggak cukup dengan satu aja, nah bisa aja bikin mixture-nya itu. Nanti ada mixture, ada mixing itu. Jadi terus ini validasinya, gimana cara menguji ininya? Menggunakan mass access function ini kan dipakai E-nya, pakai atau bila ini dipakai untuk melihat seberapa dia jauh dari nilai tertentu ini yang untuk X kurang dari X itu. Jadi misalnya klaim yang lebih dari sekian kayak tadi yang akhirnya mau dilempar ke reas, kadang kan memikirkan itu yang nanti arahnya ke situ nih. Terus log normal ini bagaimana min access-nya. Nah, Pareto ini semua dibuatkan kayak gininya lagi. Terus based on empirical distribution function. Tadi ya yang kita ingin lihat dari yang empiricalnya. Nanti kan kita ingin bisa kan sedekat mungkin kan itu. Ini ini kan sebelum dari. Nah ini juga sudah ada rumusnya, tinggal kalau mau buat programnya ya. Nah ini kan untuk ujinya kan. Benar nggak tadi yang empirical tadi kan ini kan dengan log normal tadi ya. Fn-nya sama dengan log normal. Oh ternyata lawannya kan tidak. Jadilah nanti ditolak apa terima. Nah dihitung kan p-value-nya. Kalau diterima berarti dia memang pas dimodelkan dengan log normal. Kalau enggak, kita harus cari lagi kan, karena dia bukan log normal. Iya. Nah itu nanti di sini ujinya itu. Ya sebenarnya kalau di buku statistik yang lain ya ada itu. Ini yang kalau kita ingin melihat expected value function. Jadi minimum antara dari nilai yang kita ingin cari adalah kalau minimum X sama berarti kan kalau nilai X-nya besar kurang dari X, maka berarti nilainya X. Kalau X kurang dia lebih besar, maka nilainya adalah X. Ini namanya limited expected itu. Nah, nanti mirip seperti tadi yang nanti kalau ini belajar ya kayak di opsi itu. Opsi itu juga menggunakan kadang ada menggunakan minimum itu. Ini tergantung kepentingan masing-masing di sini. Ini kalau ini konteksnya ke claim size. Terus grafiknya, terus bagaimana limitnya kalau X-nya menuju tak hingga, bagaimana dampaknya. Gitu. Nah, kita nanti bisa juga menghitung EX dari LX-nya. Nah, ini nanti kalau ingin baca lebih jauh di buku tadi yang namanya buku loss model ya. Nanti kayaknya di searching mungkin bisa ada, kalau enggak nanti saya beli dari yang kan saya ngajar dukanya tadi yang pemodelan antara risiko itu menggunakannya buku loss model itu di situ. Iya Pak, ada loss model. Loss model. Sudah punya bukunya loss model? Dulu yang S2 ada sih Pak, kalau hard copy. Oh iya. Iya hard copy ya. Yang soft copy-nya ada juga kok itu. Nah itu nanti buka lagi aja kalau masih punya, nanti ini banyak sekali merujuk ke buku itu. Ya kan ini kan banyak sekali, nggak mungkin kan mau dicoba. Nah nanti yang penting terus dicoba ke aplikasinya lah. Sementara bisa menggunakan bersumber dari bukunya dulu nggak apa-apa. Ini untuk aplikasinya. Ini kan sudah mulai menggunakan data real kan itu. Bentuknya kan kadang aneh-aneh kayak gini kan. Maka kan tidak mungkin hanya dengan distribusi log normal, eksponensial, gamma gitu.
Nah, ini kan contohnya kan, terus untuk ngestimate ini pakai log normal, ini pakai Pareto, ini pakai BUR. Hasil tesnya ini. Mana yang, jadi kalau dilihat ini yang paling sesuai yang mana nih kalau menggunakan ukuran. Ini kan yang paling kecil kayaknya yang, oh ini yang BUR yaitu 0,03. Yang ini kan ya masih, kalau Pareto masih besar. Tuh yang besar Pak ya. Ya, jadi ini kan yang tadi kan yang paling kecil kan kalau dia. Nah ini terus mungkin data yang lain lagi ini tentang apa ini yang digunakan. Ini kayaknya juga di sini BUR lagi yang Oke, nah kayaknya di sini moga-moga mungkin namanya si penulisnya siapa ya yang loss model, saya agak lupa itu. Oh, Klugman, nah ini loss distribution ini Klugman, dia juga nulis yang buku loss model itu. Kalau yang mungkin punya dulu waktu gak ada mungkin yang Klugman itu dari kuliah ini kan apa yang teori resiko ya. Karena saya dulu kalau yang di S2 saya ngajar yang teori resiko tadi. Kalau di S1 kebetulan enggak, saya itu yang dari MS2 itu. Itu bukunya namanya loss model itu dari Klugman juga. Ini dia juga, nah ini yang loss model from data to, nah ini yang ini. Yang dipakai untuk, jadi dia nulis pertama loss distribution tadi yang ditampilkan di sebab tadi, terjadilah buku dia namanya loss model from data to decision itu. Tahunnya lumayan ya Pak. Ini kan tahun 98 kan, dari 84 dia ke 98 baru jadi buku. Saya nggak tahu yang agak lebih baru lagi. Mungkin ya kayaknya punyanya Hurdle ini juga komputasional, ini lebih ke komputasi statistiknya. Dari insurance risk model, ini yang dari Pancur dan Wilmot. Nah ini kalau ingin lihat simulasi dari bukunya Ross itu. Nanti silakan aja sambil kalau untuk, jadikan intinya karena ini kuliah kan tidak artian yang langsung menghasilkan ke ya apa lebih kayak menghasilkan, kalau kuliah S3 saya kadang jadi kayak buku itu. Ini yang dulu dengan ada dapat buku yang loss model itu. Ini kalau memang mau latihan itu nanti dari overlapnya bisa menghasilkan ini. Saya yang dari kuliah S3 itu ada beberapa yang sebenarnya mau saya jadi buku tapi belum punya waktu, nanti ada saatnya. Ini yang ke arah multivariat, ini yang tentang terus teori resiko aktuar, ada ini yang dari saya mau bersebelah ini dari Bu Atina tadi yang udah lulus itu. Tapi ini belum di finishing. Terus yang keuangan. Terus kalau yang ini yang stokastik, berstokastik. Lagi flu Bapak ini Pak. Iya memang agak udah makanya nih. Nanti enggak, padahal saya ada rencana mau ke ini makanya jadi agak ya, tapi sudah terlanjur di setting jadi ya udahlah. Karena saya memang udah kadang karena alergi itu aja kadang muncul itu. Makanya Pak rajin ya Pak pakai masker ya. Iya makanya itu, karena saya kadang mudah sekali, ada orang yang ini saya mudah sekali kadang tertular. Ya nanti silakan, kalau kemarin sudah dalam bentuk format buku belum ya yang Anda ya? Itu Pak yang tadi buat per bab-bab dulu Pak. Oh sudah, nah itu sebaiknya begitu, karena nanti kita bisa jadi nanti dibentuk jadi buku itu. Iya Pak, tadi mau. Kemarin ditaruhnya di mana ya? Yang di ada ini Pak. Dari, mata kuliah topik. Oh mungkin nanti yang masih di ini ya mata kuliah itu ya di S3 ya. Nah nanti kalau harapannya kita bisa finishing jadi ini, jadi buku. Saya tinggal nanti. Nah ini Pak. Yang atas ini ya? Ya. Kalau sudah per bab sudah pas itu nanti. Jadi ada daftar sudah muncul daftar isi belum? Kalau sudah yang format buku nanti ini mungkin belum ya? Itu baru cover Pak. Introduction chapter 1, 2, 3 Pak. Oh berarti ini nanti buat. Nanti tinggal dipindah ke format yang buku. Kalau ya, format buku nanti seperti ini nih yang format buku tadi. Nanti kalau untuk mungkin hasil akhir aja dari kuliah ini, nanti setelah itu kan tadi dikerjakan per bab. Ya, Pak. Setelah itu disusun jadi ini. Nah, kalau yang format buku nanti seperti ini. Jadi sebenarnya sudah tinggal apa? Ini juga ada per bab. Iya. Tapi nanti dia tersusun jadi
Mentek ya berupa Pak ya? kayak buku. Ya, jadi nanti Ya, ada daftar isi, ada ini kalau ya iya. sama-sama ininya per bab kan ini. Iya Pak, Cara kemarin sudah ada tadi, cuma belum rapi memindahkannya Pak. Nah ini kan Iya, dari resiko aktuaria, rencana kan iya. buat edisi pertama belum saya finalisasi ini Ya kayak ginilah Pak tadi, dahulu. ambil Nah ini format. kan ada daftar isi. Nah Iya, nanti cari format yang kayak gini, iya nanti Pak. dikasih judul itu tadi statistik apa? Jadi Statistik stat, keuangan apa ya yang aktuaria kalau dan yang keuangan. iya nanti Ya, keuangan dan aktuaria. Jadi kali ini kan dari risiko aktuaria. Jadi kita ya, nanti bagaimana dari sisi keuangan menuju ke aktuaria tadi itu. iya Pak. Nah, nanti bisa ya nanti kalau kapan diterbitkannya ya sambil nyari yang penerbit yang pas. Kalau malah misalnya seperti ini karena di UT kan punya penerbit sendiri ya. Iya Pak, Iya ya. itu beda Oh lagi iya ya. Pak. Nanti kalau Itu kayak kan, modul ya. iya, tapi penulisnya memang banyak dari perguruan tinggi Hmm, kayak UGM ini Pak. makanya dulu kan saya ingat walaupun nama saya belum ikut tapi kan ikut terlibat Iya, buatnya gitu. Karena dulu kan yang biasa yang senior-senior kan yang di. Nah, iya sebenarnya kemarin. iya ini nanti kalau bisa ini bisa dipisah jadi dua, satu di keuangan sendiri, terus yang aktuaria sendiri tadi yang tapi kalau dalam satu buku juga bisa. Oh Karena iya. kan kita belum ada prodi aktuaria kan Iya Pak, ini tadi mau cerita sama Bapak kan, ya, ya, tadi udah ngeliat Bapak Prof Aktuaria. Nah, UT ya, itu Pak, tahun 2025 ini akan buka prodinya. Sekarang lagi digodok lah Pak ya namanya ya. ya, Nah, ya. salah satu dosen tetapnya itu tadi udah dipindahin ke sana Pak. Nah, yang baru sedang Oke. S3 tuh itu Tati. Nah, terus teman Hmm, yang lainnya tuh yang baru direkrut karena kan baru ya Pak, belum ada ya. SDM-nya. Nah, mungkin makanya Tati mungkin nanti mau banyak belajar dan bertanya Pak sama Bapak. Nah, betul. Jadi gini, kalau saya malah kalau kurikulumnya nggak harus mengcopy dari, malah kalau saya lebih contoh yang ilmu aktuaria yang dipondasi sasi keuangannya kuat itu. Iya Pak, iya. Jadi jadi kayak jadi jangan malah yang terlalu ke arah yang ke apa? Kadang kan yang lihatnya lebih ke deterministik, sebenarnya sebenarnya harus ke stokastiknya itu lebih kalau karena keuangan kan stokastik kan, uang kita kan Iya. bersifat apa ketidakpastiannya kan tinggi itu. Nah, selama ini kan karena dulu aktuaria dari matematik kan banyak sekali deterministiknya itu. Nanti Iya, ya silakan boleh kalau Pak. untuk nanti kalau mulai suka apa diskusi nggak masalah. Dan yang ini nanti coba ke bawah ke format buku bab-bab yang terpilih tadi nanti Ya, ini ya ya, apa istilahnya mulai disiapin lah kalau dari makanya yang di kuliah ini harapan saya berupa draft draft buku itu. Jadi saya punya draft buku tadi yang tinggal mau finishingnya dengan masing-masing tadi. Karena biasanya setelah selesai pada terus jadi pejabat, terus sibuk. Nah pakai itu bahasa Inggris Pak. ada yang kalau yang itu kayaknya bahasa Indonesia aja ya bahasa. Kalau bahasa kan kebetulan kalau ininya banyak yang ke bahasa Inggris kalau ingin. Tapi saya kira kan kalau kemarin sudah bahasa Inggris tinggal dibikin dua versi kan. Iya Pak. Ditranslate ke bahasa Ya. Indonesia kan juga gampang. Oh iya Bahasa ya Inggris Pak. dulu nggak Jadi apa-apa. versi Malah ya. kalau bahasa Inggris sebenarnya sering ada juga penawaran dari yang media digital itu tinggal kita lempar coba di-apply-kan ke sana. Iya iya Pak. Uang saya sebenarnya disertasi saya juga bahasa Inggris tapi belum sempat saya lempar juga karena dulu saya pembimbing saya kan ada dari Belanda jadi walaupun saya di S3 di UGM tapi kan pembimbing keduanya dari itu bahasa Inggris. Tapi Oh belum sempat saya finishing juga itu. Saya iya. punya. Nah, kalau memang ini bahasa Inggris nggak masalah, nanti tetap di situ dulu. Nanti pada saatnya kalau ingin kan dua versi bahasa Inggris kan nggak masalah. Gitu. Iya Pak. Untuk target minggu ini, anggap aja tadi ya pokoknya selalu ada model, terus sampai estimasinya, terus aplikasi ke data ya. Ya. Tapi coba yang di subbab terakhir itu Pak ya, nyoba kan. Ya, ada itu makanya yang tadi yang loss distribution dulu. Nanti kalau Iya, ingin nambahi ya lihat kan di buku itu mungkin bahasa pemrogramannya nggak ada. Lah nanti ini iya. gunakan. Kalau collabnya kemarin R apa Python ya? Tadi kadang pakai R, kadang pakai Python Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi tapi diberitahu aja pas di ini saya pakai Iya. R, yang di sini pakai Python. Oh iya Ini Pak. ada
orang yang buat buku dengan 2 versi Python dan versi R. Iya, Karena karena kan kan berarti belajar Pak ya, jadi ya, dicobain maksudnya Pak. ya nggak apa. Jadi intinya nanti bisa dibuat seperti itu. Iya Pak. Nah ini yang Oke, juga mungkin sementara itu dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak ada Pak. ini Ini sementara saya aja mungkin mungkin ya, Pak apa untuk ya melatih nanti banyak belajar Pak. Kalau ada yang ya, bisa bantu Bapak ngerjain apa, tapi itu mau belajar Pak, ya, praktiknya kurang banget. ya Kak. Bapak kan Apa banyak nanti makanya, tuh, makanya nanti yang di apa untuk ya sebenarnya pada saat ada mungkin yang apa satu dikerjakan bisa saja jadi untuk kayak tadi. ya Tapi kalau minimal dari kuliah ini harapan saya kan apa jadi kayak kuliah, makanya tadi saya harapkan nanti ada teorinya, berarti modelingnya ya, kan, terus ya, estimasi terus sampai ke data lah itu di. ya Pak. Ya oke, Oh, sementara itu nanti mm, minggu depan ya mulai pelan-pelan dibawa ke format yang kayak tadi ya, yang berupa buku, ada daftar ya, isinya. Itu kan juga bisa dimatikan itu. Kalau saya ingin biar enggak ini, nanti yang oh saya iya ingin ada Pak, bab, ini nggak kan bab apa-apa. satunya dikasih tanda persen Iya, itu kan sudah nggak aktif itu, biar nggak iya. terlalu berat pada saat Oh iya, mengcompile overleaf-nya itu. Itu kan iya, bisa iya. dinonaktifkan dengan cara kasih tanda persen pas tulisan bab 1, bab 2 kayak gitu. Oh iya Pak, Karena sekarang ya. iya. Ya, Hmm, ya oke, sementara itu dulu. iya. Ini saya tak Untuk siapa minggu depan mau. masih boleh online Pak? Ya, boleh aja nggak apa-apa. Sekarang Iya. posisinya masih belum di Jogja apa? Masih Iya nggak Pak, apa-apa masih di online? Palembang. Oke, Rencananya nggak apa-apa. Jumat depan Pak ya. Online nggak apa-apa. Saya Iya Pak, fleksibel kalau S3 karena cuma sendiri ya. Jadi iya, nggak apa. Kalau yang S1 itu kan memang beda ya. S2 iya. aja kadang beberapa nggak apa-apa di sementara di online cuma. Kasih ya Pak, Oke, ya Prof. oke ya oke ya oke ya oke ya ya oke Pak Prof. Ya, semoga oke ya cepat oke sehat lagi Pak. Ya. oke ya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ternyata sudah berapa. Yes, yes. Alami. Bapak itu. Ya, 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 ya. Tidak dibahas ya. Karena dia punya bos tidak dibahas.